Shalom saudara-saudara yang seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat bergabung bagi yang baru pertama kali mendengar Renungan di Bijaksana Channel. Semoga kita semua selalu diberkati dengan kesehatan dan segala sesuatu di dalam hidup kita dalam keadaan baik-baik saja. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih buat pagi hari yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih buat perlindungan yang kami terima di sepanjang malam saat kami tidur. Ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami memohon mujizat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah Sang Penyembuh dan tidak ada yang mustahil bagimu. Bapa, sekarang kami mau mempersiapkan hati kami untuk masuk dalam saat teduh dan menerima berkat firman-Mu. Urapilah kami dengan roh hikmat dan pengertian, sehingga kami bisa melihat kebenaran di dalam firman-Mu yang akan kami dengarkan hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, khawatir adalah sebuah kata yang sangat akrab dengan kehidupan kita setiap hari. Semua orang memiliki kekhawatiran akan hidup mereka. Ada yang khawatir tentang rumah tangganya, keuangannya, pekerjaannya, atau masalah-masalah lainnya. Tuhan Yesus mengetahui bahwa manusia rentan mengalami kekhawatiran di dalam hidupnya. Oleh karena itu, Tuhan Yesus juga memberikan pengajaran kepada murid-muridnya mengenai kekhawatiran. Pertama-tama, mari kita membaca dalam Matius 6 ayat 25. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Perkataan Tuhan Yesus dalam ayat tersebut memberitahukan kita tentang hal-hal yang umumnya dikhawatirkan oleh manusia, yaitu tentang kehidupan, makan minum, kesehatan, dan penampilan. Kekhawatiran yang pertama yaitu tentang kehidupan. Manusia tidak mengetahui apa yang akan terjadi kepadanya di masa depan. Oleh karena itu, banyak orang yang merasa khawatir akan hidupnya. Kekhawatiran yang kedua yaitu tentang makan minum. Sejak pandemi, banyak orang mengalami krisis keuangan di dalam hidupnya, sehingga bahkan mengalami kesulitan dalam hal membeli makanan dan minuman. Kekhawatiran yang ketiga yaitu tentang kesehatan. Gaya hidup manusia zaman ini membuat banyak orang mengalami tubuh yang sakit, ditambah lagi dengan biaya perawatan rumah sakit dan obat-obatan yang mahal, sehingga orang memiliki kekhawatiran tentang kesehatannya. Kekhawatiran yang keempat yaitu tentang penampilan. Dalam era media sosial yang berkembang pesat saat ini, banyak orang mengkhawatirkan penampilannya baik saat bertemu dengan orang lain maupun saat tampil dalam media sosial. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus tidak hanya mengatakan agar kita jangan mengkhawatirkan hidup kita, tetapi Ia juga memberitahukan kita bagaimana caranya agar kita tidak mengkhawatirkan hidup kita, yaitu dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perhatikanlah bahwa 4 hal yang biasanya menjadi kekhawatiran manusia adalah hal-hal yang bersifat duniawi atau sementara. Tuhan Yesus ingin kita memfokuskan pekerjaan kita kepada hal-hal yang surgawi yang bersifat kekal. Hal ini dikarenakan ada 3 alasan untuk tidak khawatir.
yaitu alasan tidak khawatir yang pertama adalah karena kekhawatiran kita mungkin tidak akan pernah terjadi. Penelitian di Amerika membuktikan bahwa sekitar 90% dari hal-hal yang dikhawatirkan seseorang ternyata tidak pernah terjadi. Hanya sekitar 10% dari kekhawatiran yang benar-benar terjadi. Alasan tidak khawatir yang kedua adalah karena kekhawatiran kita mungkin akan terjadi, tetapi tidak separah yang kita bayangkan. Dari 10% kekhawatiran yang benar-benar terjadi, hasilnya belum tentu separah yang dibayangkan. Alasan tidak khawatir yang ketiga adalah karena kekhawatiran kita mungkin akan terjadi dan separah yang kita bayangkan, tetapi Tuhan akan menopang kita. Apabila 10% kekhawatiran yang benar-benar terjadi dan hasilnya separah yang dibayangkan, kita memiliki janji Tuhan bahwa Dia akan menopang kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita baca dalam Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saat Tuhan Yesus mengatakan kepada kita agar jangan khawatir mengenai hidup kita, makan minum, kesehatan, dan penampilan, maka hal itu dikatakan Tuhan demi kebaikan kita, karena kekhawatiran yang berlebihan akan menyebabkan penyakit secara mental, mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan dan sesama, serta dapat menyebabkan penyakit pada tubuh. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Melalui renungan ini, kiranya kita belajar untuk selalu mengutamakan mencari kerajaan Allah terlebih dulu dengan tidak memfokuskan pikiran kita pada kekhawatiran kita, karena meskipun hal yang terburuk terjadi, namun Tuhan akan menopang kita untuk melaluinya. Saudaraku, mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah kami, Tuhan yang penuh kasih dan belas kasihan, terima kasih atas makanan rohani yang baru saja Engkau berikan kepada kami. Kiranya kami selalu mengingat dan melakukan apa yang Engkau ajarkan dengan penuh ketaatan. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami. Berkatilah segala sesuatu yang akan kami lakukan hari ini. Pakailah hidup kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan memuliakan nama-Mu. Bentuklah kami agar memiliki karakter yang semakin menyerupai Kristus. Ya Bapa, kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Kiranya perlindungan-Mu mengelilingi bangsa kami dan tangan-Mu meluputkan Indonesia dari segala sesuatu yang jahat. Berkatilah negeri kami dengan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkatilah para pemimpin negeri kami dengan hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.